Episode 19. Suamiku seorang CEO. Seperti biasa Lupita masuk ke dalam ruangan kerjanya, tatapan teman-temannya terlihat tidak suka pada Lupita yang baru saja datang. Lupita yang ramah menyapa dengan sopan. "Selamat pagi semua." Tapi mereka seperti tidak mendengar sapaan Lupita, merasa tidak dihiraukan. Lupita berjalan ke arah meja kerjanya. Saat ia membuka tas dan ingin mengambil desain yang ia buat kemarin, terdengar suara notifikasi dari ponselnya. Lupita mengambil ponsel dan melihat notifikasi itu. Ia sangat terkejut saat notifikasi dari M-Banking dengan jumlah uang 10 juta. Apa? 10 juta? Mata Lupita terbelalak sempurna, suaranya terdengar semua orang yang berada di dalam ruangan, mata mereka menatap ke arahnya. Maaf. Lupita tersenyum canggung dan tak enak hati. Siapa yang telah mentransfer uang sebanyak ini? Lupita begitu kaget dan terus berpikir, sampai ia tidak bisa konsentrasi pada pekerjaannya. Ting! Terdengar suara pesan masuk, dengan cepat Lupita membuka isi pesan itu yang ternyata dari Harlan. "Aku sudah mentransfer uang yang aku pinjam semalam. Tapi tidak sebanyak ini, Mas." "Tidak apa-apa. Lebihnya untukmu saja." Saat ingin membalas, nomornya sudah tidak aktif lagi. "Tidak. Aku tidak bisa menerima uang itu." "Dari mana ia bisa tahu nomor rekeningku?" gumamnya bicara sendiri. Sore itu selesai ia pulang kerja, Lupita langsung menuju ATM yang berada di luar gedung perkantoran. Ia mengambil total uang 10 juta dan menaruhnya ke dalam sebuah amplop, dan memasukkannya ke dalam tas. Dari kejauhan Harlan sudah melihat Lupita sedang berdiri di halte. Kepada William ia meminta motornya yang berada di dalam gudang. Setelah berganti pakaian Harlan menaiki motor bebeknya menuju halte. "Hai Lupi. Apa kau sudah lama menunggu?" Harlan tersenyum ramah. Wajah Lupita tidak seperti biasanya yang terlihat manis, ia seperti sedang menahan kesal. Di depan Harlan Lupita membuka tasnya dan mengambil sebuah amplop, lalu memberikannya pada Harlan. "Maaf Mas, aku tidak bisa menerima uang ini bukan milikku. Tapi aku memberikannya ikhlas untukmu." "Tapi itu bukan uang sedikit Mas, Mas bisa gunakan uang itu untuk kebutuhan Mas sendiri. Aku masih bisa mencari uang dari hasil kerja kerasku sendiri, tanpa harus meminta belas kasihan orang lain. Tapi uang itu hasil tabunganku, aku memberikannya untukmu. Mas sudah merendahkan aku dengan uang itu. Aku bukan wanita materialis seperti ucapan sepupuhku semalam. Cukup pertemanan kita sampai di sini saja." Lupita menyetop mobil angkot dan masuk ke dalam mobil. "Lupita tunggu. Bukan begitu maksudku." Mobil angkot itu terus berjalan, karena tidak boleh ngetem di depan halte. "Lupita, kau salah sangka. Aku memberikan uang ini agar kau bisa menggunakannya untuk membeli ponselmu yang sudah rusak. Aku tahu kau bukan wanita materialis." Harlan menghela nafas panjang, "Itulah kenapa aku menyukai dirimu. Kau berbeda dari wanita lain." Harlan meninggalkan halte dan pulang menuju rumahnya. Dia berhenti di depan gerbang tapi satpam enggan membukakan pintu. "Anda cari siapa di depan pintu? Sana pergi," usir satpam itu. "Anda tidak boleh numpang parkir di depan pintu," seru satpam satunya. Harlan terdiam sejenak tanpa membuka helm. Ia sengaja membiarkan dua orang satpam memakinya. William keluar sambil memaki dua orang satpam. Will melihat dari kamera CCTV, jelas saja ia tahu itu Harlan yang datang. "Hai. Kalian berdua cari mati. Itu tuan kalian yang datang. Bukakan pintu gerbangnya," seru William emosi. "Apa?" Kedua satpam itu saling bersitatap dan dengan cepat ia membuka pintu gerbang itu. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu kalau itu tuan yang datang," ujar kedua satpam itu membungkuk memberi hormat dengan ketakutan. Harlan masuk melewati pintu gerbang itu dan memarkirkan motornya di depan teras rumah. Ia masuk ke dalam diikuti William. "Nak, kau baru pulang. Kenapa akhir-akhir ini kau sering pulang sendiri? Kemana saja setelah pulang dari kantor?" Harlan terdiam sejenak,
Ia sedang memikirkan kata-kata yang tidak membuat Mak Isa curiga. Kadang aku nongkrong di warung kopi untuk menghilangkan kepenatan setelah banyak pekerjaan di kantor Mak. Lebih baik istirahat di rumah saja daripada di pinggir jalan, tidak baik untuk kesehatan. Iya Mak, ya sudah aku mau bersih-bersih dulu. Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya, ia melepas semua pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi, merendamkan tubuhnya masuk ke dalam bathtub yang sudah William siapkan. Setengah jam kemudian Harlan keluar dari bathtub dan membalut tubuhnya dengan jubah handuk. Ia keluar dari kamar mandi menuju balkon, pintu kaca menembus balkon ia biarkan terbuka begitu saja. Harlan berdiri sambil memandang bintang di langit, aroma kopi yang menyengat tercium dari belakang punggungnya. Ia memutar tubuhnya dan melihat William sudah membawa 2 cangkir kopi panas dan menaruhnya di meja teras. Aku buatin kopi ini untuk teman ngobrol, sepertinya Tuan sedikit ada masalah. Harlan berjalan ke arah meja teras mendudukan tubuhnya dan mengambil secangkir kopi dari atas meja, menyeruput kopi itu perlahan. Will. Ya Tuan, apa yang bisa saya bantu? Apakah salah kalau kita memberikan uang pada orang yang kita sukai? Maksud Tuan memberikan uang pada seorang wanita. Will menoleh pada Harlan yang sedang menatap ke depan. Harlan mengangguk pelan. Tuan, bolehkah aku bertanya? Katakanlah, apakah Tuan menyukai gadis itu? Ah, maksud saya gadis bernama Lupita yang bekerja sebagai arsitek magang. Harlan menatap William, apa menurutmu aku salah menyukai gadis itu? Gadis sederhana yang baik hati, periang, bahkan ia tidak pernah memandang sesuatu dari uang. Harlan beranjak dari duduknya dan berdiri, ia melihat jalanan dari atas balkon. Tapi maaf Tuan, menurutku gadis itu tidak sepadan dengan Tuan, dilihat dari latar belakangnya sangat jauh berbeda. Tuan memiliki kedudukan kehormatan dan kekayaan, mudah bagi begitu Tuan untuk mencari wanita baik-baik dan terhormat. Kenapa kau selalu memandang gadis itu tidak baik? Kau belum mengenalnya. Harlan membalikkan tubuhnya dan menatap William tak suka. Kau tahu sendiri bukan? Kebanyakan dari wanita yang aku kenal, mereka hanya menyukai harta dan kedudukanku saja, mereka lebih mementingkan materi daripada perasaan, mendekatiku hanya untuk kedudukan dan kehormatan. Apakah wanita seperti itu pantas untuk dijadikan pendampingku? William terdiam dengan ekspresi malu, semua yang tuannya katakan adalah benar, maafkan aku Tuan, aku hanya tidak ingin Tuan jatuh cinta pada wanita yang salah, bila Tuan yakin Nona Lupita bisa mencintai Tuan dengan tulus, aku orang pertama yang mendukungnya. Ujar William tersenyum sumringah. Aku berharap seperti itu. Kenapa Tuan tidak berterus terang saja pada Nona Lupita, kalau Anda adalah Tuan Georgi pemilik perusahaan tempat ia bekerja? Aku tidak bisa mengatakannya dan aku tidak ingin dia tahu kalau aku adalah pemilik perusahaan Vandeles. Aku ingin menguji kesetiaan seorang wanita yang tidak pernah memandangku dari sebuah harta dan kedudukan. Sekarang aku mengerti kenapa Tuan menyamar menjadi pria biasa yang tidak memiliki harta. Kalau begitu apa yang harus aku berikan agar hatinya luluh? William mulai berpikir, aku sudah menemukan ide Tuan. Apa itu Will? Bunga. Aku rasa semua wanita menyukai bunga. Harlan tersenyum tipis, baiklah. Kau berikan Lupita bunga setiap di ruangan kerjanya, dan kirimkan atas nama Harlan, sebagai bentuk rasa bersalah padanya. Baik Tuan akan aku urus semuanya. Episode 20. Seperti biasa pagi itu Lupita menjalankan aktivitasnya, setelah ia mandi dan berpakaian lalu bersiap-siap untuk bekerja. Lupita berjalan ke arah meja makan, mengambil 2 potong roti tawar dan mengolesi dengan selai kacang dan stroberi, setelah dilipat lalu dimasukkannya ke dalam kotak makanan. Hai Lupi. Bibi minta carikan uang untuk bayar Juragan Karyo. Kalau tidak kau akan dipaksa untuk menikahi Juragan Karyo. Lupita hanya diam saja, dia tidak peduli lagi dengan umpatan bibinya yang terus mengoceh. Apapun yang diucapkan bibinya ia tidak pernah mau menimpalinya lagi, karena percuma berdebat dengan bibinya sama saja membuat perang.
Lupita menutup kotak makannya dan berjalan meninggalkan meja makan. Lolita beranjak dari duduknya dan menghampiri Lupita. Ia menarik kotak makanan milik Lupita dan kotak itu jatuh ke lantai, tentu saja membuat Lupita marah. Kau sudah keterlaluan, Loli. Kau dan ibumu sama saja tidak bisa melihat orang tenang. Aku bukanlah seperti kalian yang selalu ingin jadi pengemis. Brak. Surti menggeprak meja makan. Apa kau bilang? Jadi kau menganggap aku pengemis? Surti beranjak dari duduknya dan menghampiri Lupita, dasar anak kurang ajar. Saat tangan Surti ingin menamparkan wajah Lupita, dengan cepat Lupi menangkap tangannya. Seharusnya bibi sebagai orang tua tahu diri dan memiliki sopan santun. Kalau saja bukan karena paman, aku sudah mengusir kalian dari rumahku ini. BR3 Engsek kau Lupi. Kau berani ingin mengusir aku dan ibu dari rumah ini. Tiba-tiba Lolita menjambak rambut Lupita, Lupi membalasnya dan mereka pun saling jambak, pertikaian tidak bisa terhindari lagi. Sudah cukup. Apa-apaan kalian, berhenti. Tiba-tiba suara pamannya terseru, ia langsung memisahkan anak dan keponakan itu. Kenapa pagi-pagi kalian pada ribut? Apakah tidak malu pada tetangga di rumah ini selalu terdengar keributan? Paman tahu kan kalau aku selalu mengalah apapun yang diucapkan bibi dan Lolita, tapi mereka berdua selalu membuat masalah. Heh, jangan cari muka lu. Celetuk Loli. Asal paman tahu kebenarannya, kalau bibi Surti sudah menjual aku pada Juragan Karyo, dengan jaminan sejumlah uang yang sudah diterima Bi Surti. Apa? Pria parubaya itu membelalakkan matanya dengan sempurna, menatap tajam wajah istrinya dan memegangi dadanya yang terasa sesak. Tutup mulutmu, beraninya kau bicara begitu pada suamiku. Diam kau Bu. Kau sungguh keterlaluan. Teganya kau menjual Lupita. Dia keponakanku satu-satunya, sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kita. Aku bekerja banting tulang di warung sampai tidak pulang ke rumah, semua itu demi kalian. Tapi setelah mendengar pengakuan Lupita aku jadi malu dan merasa bersalah pada almarhum kakakku Bu. Paman sudahlah, lebih baik paman istirahat saja, aku harus berangkat kerja. Lupita mencium tangan pamannya dan pergi meninggalkan rumahnya yang sudah seperti neraka, hanya pamannya saja yang masih sayang dan membelanya. Air mata Lupita terus berjatuhan saat ia menaiki angkot yang sudah duduk di pojokan. Ia mengusap wajahnya dengan tisu. Untung saja di mobil angkot itu tidak terlalu ramai, hanya cuma bertiga. Jangan menangis lagi, nanti bedaknya luntur. Tiba-tiba suara seorang pria membuyarkan tangisannya, ini ambillah. Memberikan sebuah sapu tangan pada Lupita. Lupita menoleh pada pria di depannya yang tertutup masker. Tidak, terima kasih. Lupita menatap pria di depannya yang tertutup masker. Ia terus mengamati matanya. Dari matanya seperti aku pernah mengenal pria ini, tapi di mana? Batinnya. Pria di depan Lupita memakai masker dan dahinya tertutup topi, jadi hanya matanya saja yang terlihat. Sebenarnya Lupita malas ngobrol dengan pria itu, tapi lama-lama ia bisa menghibur kesedihannya. Sesampainya di gedung perkantoran, jam sudah menunjukkan pukul 8. Ya Tuhan, aku terlambat setengah jam. Lupita berlari untuk segera sampai gedung. Dia masuk ke dalam kantor dan membuka pintu kaca. Saat masuk ke dalam ruangan matanya terbelalak sempurna. Ia melihat di meja kerjanya dipenuhi banyak bunga, bibirnya menganga lebar. Wah, karyawan magang datang terlambat. Belum jadi karyawan saja udah berani datang telat. Sindir temannya. Maaf aku terlambat. Lupita tertunduk malu. Ia berjalan perlahan ke arah meja kerjanya. Lupi, kau ingin jualan kembang di kantor? Ledek teman-temannya. Wah, si Lupi udah punya penggemar. Ujar temannya tergeletak. Lupita selalu jadi bahan olok-olokan teman-teman satu kantornya. Lupi kalau mau jualan bunga di pinggir jalan, bukan di dalam kantor. Lupita duduk di kursinya sambil menggigit B1 bir bawahnya. Ia bingung dengan kiriman bunga mawar sebanyak itu di mejanya. Siapa yang sudah mengirimkan aku bunga sebanyak ini? Lupita melihat sebuah kartu berwarna merah hati.
ia membukanya dan mulai membacanya. Selamat pagi Lupita. Semoga kau suka dengan kiriman bunga mawar ini sebagai bentuk permohonan maafku. Dari pengagum rahasiamu. Pengagum rahasia. Minta maaf padaku. Siapa dia? Lupita terus berpikir. Sementara di dalam ruangan presidir, Harlan duduk di kursi kerjanya. Ia melihat aktivitas Lupita di layar laptopnya. Ia begitu geram melihat Lupita menjadi bahan ejekan dan sindiran teman-temannya, sementara Lupita tidak membalas ejekan mereka. Will. Saya Tuan. William yang sedang membaca koran langsung melipatnya dan berjalan ke meja kerja Harlan. Apa yang Tuan perintahkan? Kau panggil Lupita ke kantorku. Apa? Apa Tuan yakin? Bagaimana kalau gadis itu tahu kalau Anda adalah Tuan Vandeles? Kau tenang saja. Harlan tersenyum jahat. Baik Tuan. Membungkuk. Will sekalian kau suruh dia bawa sketsa villa yang sudah ia buat. Oke Tuan. Harlan mulai menelepon sekretarisnya. Halo. Meta, tolong kau pesankan makan siang di restoran yang biasa aku pesan. Baik Tuan. Lupi apakah kau tahu, tadi di angkot akulah yang menyamar, entahlah mungkin aku mulai gila. Harlan berkelakar menertawakan dirinya sendiri. Tapi kenapa tadi Lupi menangis? Pasti itu ulah bibi dan sepupuhnya. Sementara di ruangan desain William masuk ke dalam, semua karyawan yang melihat kehadiran kaki tangan Presidir Georgi itu berdiri dan membungkuk. Selamat siang Asisten William. Nona Lupita. Silahkan Anda menghadap Tuan Presidir sekarang. Bawa juga desain villa yang Tuan Presidir berikan tugas untuk Anda. Semua mata karyawan tertuju pada Lupita, mereka terlihat iri karena Lupita mendapatkan perlakuan istimewa dari seorang Presidir. Apa? Aku langsung yang harus menghadap Tuan Presidir. Gumamnya tak percaya. Meta, tolong kau pesankan makan siang di restoran yang biasa aku pesan. Baik Tuan. Lupi apakah kau tahu? Tadi di angkot akulah yang menyamar, entahlah mungkin aku mulai gila. Harlan berkelakar menertawakan diri. Baik Tuan. Lupita mengambil sketsa dari dalam tasnya dan ia berjalan mengikuti langkah asisten William. Tiba mereka di depan ruangan Harlan. Tok, tok, tok. Masuk. Asisten William dan Lupita masuk ke dalam ruangan Harlan. Memasuki ruangan seorang direktur pasti akan mencium aroma wangi Casablanca. Lupita tercengang melihat mewahnya kantor Harlan yang mendominasi gaya Eropa. Mata liarnya menatap setiap sudut ruangan. Wow, begitu keren, sangat eksotis. Pasti Presidir Georgi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Paduan yang unik dengan pilar-pilar berukir mirip sebuah kerajaan. Gumamnya berdecak kagum. Harlan yang melihat tingkah Lupita, hanya tersenyum. Wih, pergilah. Baik Tuan. William berjalan ke arah pintu, setelah membuka dan menutupnya kembali. Silahkan duduk Nona Lupita. Lupita langsung tersentak saat Presidir itu berbicara padanya, jangankan untuk bertatapan muka, bahkan untuk berbicara pada seorang Presidir pemilik perusahaan asing saja sangat sulit. Lupita merasa dirinya sangat beruntung bisa masuk ke dalam ruangan Presidir dan bertemu langsung dengan pemiliknya. Lupita mendudukkan tubuhnya di sofa, ia kaget saat melihat wajah Presidir Georgi tertutup masker dan kacamata hitam. Kenapa juga wajahnya ditutupi? Apakah wajah CEO ini buruk? Pikirnya dan bergumam dalam hati.